Shalom saudaraku, kita belajar lagi. Dan kita masih dalam pengajaran keluarga. Kita sudah belajar banyak hal. Dan mari kita ini membuka diri. There is room for mistake for anyone. Selalu ada ruang kesalahan untuk seseorang. Jangan menganggap engkau anti kesalahan. Jangan kau buat peraturan, satu, tidak pernah salah. Yang kedua, kalau salah kembali kepada yang pertama. Buat saya itu peraturan egois. Hanya untuk orang-orang yang tidak mau belajar. Termasuk saudara. Sebagai orang tua, sebagai pimpinan. Mari membuka diri untuk koreksi. Memang ada pengajaran yang seperti itu dalam pelatihan-pelatihan. Tapi saya tidak sepakat. Manusia tetap. There is room for mistake for everyone. Ada ruang salah. Karena itu kalau saudara terlalu kagum dengan seseorang, saudara tolong jagai hatimu. Selalu dia bisa buat salah. Dan kalau saudara terlalu kagum, terlalu mengkultuskan seseorang, saudara akan sangat kecewa pada suatu kali. Lihatlah orang sebagaimana orang kebanyakan. Karena dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa bertobat, dia bisa berubah. Dan kita kemarin belajar tentang tanggung jawab 24 tahun. Tanggung jawab 24 tahun. Dan saya mengajar kepada saudara. Tahap demi tahap. Saya bagi per 6. Dari 6 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu 12 tahun, 6 tahun plus 2. 6 tahun plus 6 tahun. Kemudian sampai pada umur 54 tahun. Saya menyebutnya sebagai proses menikmati kehidupan, enjoying life. Kenapa? Karena setelah melewati masa demi masa yang seperti ini, maka orang tua, suami istri memiliki bekal, memiliki alat untuk menghadapi apapun yang terjadi. Engkau sudah 54 tahun, setengah abad lebih, dan mestinya engkau tambah dewasa, tambah bijak, tambah punya penguasaan diri, tambah sabar, tambah lembut hati. Tambah bisa merespon dengan tepat. Apapun yang terjadi. Tidak emosional. Kita belajar ada tahap demi tahap seperti ini. Dan kita belajar ada peran orang tua. Peran orang tua per 6 tahun itu ternyata berbeda. Sebagai orang tua, ayah dan ibu yang baik, sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai pelatih atau coach, sebagai mentor atau sebagai sahabat. Berperanlah dengan baik kepada anak-anakmu. Terlebih lagi kalau anakmu lebih dari satu. Dan mereka memasuki tahap yang berbeda hidupnya. Maka engkau harus punya peran yang tepat untuk anak-anakmu. Dan kita sudah belajar tentang tanggung jawab 24 tahun. 6 tahun pertama, 6 tahun ketiga, 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, 6 tahun ketiga, dan 6 tahun ketiga. Ini tanggung jawab 24. Dan orang tua mesti memiliki peran yang tepat. Dan kali ini, saya mau membahas tentang 12 tahun pertama parenting. Saya tulis dulu 12 tahun pertama. Jadi 12 tahun pertama. 12 tahun pertama. Kita akan melihat lebih dalam. Yaitu 1 detik sampai 6 tahun. 6 tahun sampai 12 tahun. Kita sudah belajar bahwa ini adalah dasar kasih sayang. Anak itu berhak untuk disayangi. Anak berhak untuk terima kebaikan dari orang tuanya. Sungguh hati saya sedih kalau anak diperlakukan seperti orang dewasa. Bahkan itu kok kekerasan. Anak mendapatkan kekerasan verbal dengan dimaki-maki, terima merendah,
Kemudian 6 sampai 12 adalah dasar pengajaran dan disiplin. Mari kita ulangi lagi melihat dasar kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sudah perhatikan. Ini pendidikan kepada anak-anak kita. Dasarnya apa? Dasarnya ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bahkan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya, Matius 27, kalimat ini diulangi lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama, mengasihi. Dan hukum yang kedua, yang setara dengan itu, adalah kasihlah sesama manusia seperti perhatikan bahwa mengasihi Tuhan, kalau saya sharing dalam salah satu video pengajaran, 7 kenikmatan pernikahan, salah satunya adalah menikmati persekutuan. Itu ekspresi kasih. Dan kalau saudara close enough, cukup dekat, bahkan very close dengan Tuhan, saudara mengerti kehendaknya, saudara bisa merasakan kehendaknya, saudara bisa merasakan pengajarannya, saudara bisa merasakan perlindungannya, saudara bisa merasakan pendampingannya. Itu menjadi modal untuk mendidik anak. Karena apa yang diperlakukan Tuhan kepada dirimu sebagai orang tua dan sebagai orang tua, sebagai papa dan mama, apapun yang terjadi dengan engkau, di mana engkau mengalami Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Terus terang mengapa saya dengan latar belakang program Bagaimana Suatu Keluarga Kristen, saya setelah bertemu dengan Bapak Saudara Lukas Buat, maka Tuhan mulai perbaiki konsep hidup, mulai perbaiki prinsip hidup saya. Dan ketika Tuhan berkati dengan pekerjaan, Tuhan berkati dengan pernikahan kami punya anak, maka saya diajar oleh Tuhan seperti aku mengasihi, seperti aku mencukupi semua kebutuhan. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu memberikan berkat orang tua untuk bersikap. Sudah perhatikan peran orang tua sebagai ayah dan ibu yang baik. Orang tua mesti belajar kompak, satu suara di hadapan anak-anak. Apapun itu, berusahalah menjadi satu, sepikir, sejiwa, sehati, setuju. Filipi pasal yang ini memang harus diusahakan. Belajarlah mendengar, banyak waktu untuk bercengkrama, berbagi cerita, berbagi masalah, berbagi sukacita kepada pasangan. Lihatlah video 3 hubungan suami istri. Suami istri sebagai kekasih, sebagai sahabat, dan sebagai sekutu. Sebagai sekutu, ada proses empati. Apapun yang dialami, kami bisa mengasihi.
Nah, kita lihat tahap yang kedua, 6:12. 6:12 orang tua seperti peran seperti itu. Selain ayah dan ibu yang baik, tetap juga harus dilakukan dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua? Perhatikan. Kewajiban orang tua. Saya sebut kewajibannya. Kita belajar lebih detail. Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan dasar. Cukup kebutuhan. Cukupi kebutuhan dasar. Dia harus tanggung jawab. Kalau hanya ayahnya yang bekerja, ya nggak ada masalah. Apapun bisa dibicarakan. Kalau ibunya yang bekerja, ayahnya belum bekerja, atau karena PHK atau yang lain tidak bekerja, ya bagaimana salah? Pernah suatu kali dalam seminar, saya ini mendengar pernyataan Bapak rumah tangga. Saya baru dengar. Di dalam seminar, hadir para orang tua, hadir anak-anak juga yang masih remaja. Dan salah satu mengatakan, Pak Yos, saya ini Bapak rumah tangga. Maksudnya Bapak, waktu itu saya di PHK, kemudian karena kesulitan, istri saya kerja. Dan saya yang di rumah, saya mendidik anak-anak. Nah, bahkan saya memasak, urusi anak. Itu sudah berjalan sekian lama Pak. Lambat laun saya bisa menikmati sebagai Bapak. Ya, kalau diminta paham, saya bisa paham. Tapi kalau bicara soal martabat, soal tanggung jawab, lihat lagi anak butuh dua sentuhan. Video pengajaran ini akan memberikan gambar. Mengapa? Sudah tidak pada porsi ini. Anak tidak akan belajar ayah sebagai pemimpin, sebagai kepala. Tidak belajar. Jadi saya hanya bisa memahami, saya hanya mendengar. Mulai dibicarakan lagi dan dikembalikan Bapak rumah tangga. Buat saya tidak, buat saya. Tapi kalau saudara sebagai pelaku dan sudah menikmatinya, istrinya tidak keberatan, ya sudah. Bukankah rumah tangga kita sendiri, kita ambil yang terbaik buat izinkan saya tetap mengajar yang standar yang ideal. Ada kewajiban mencukupi kebutuhan dasar. Berikutnya adalah menerima apa adanya. Nomor 2, menerima apa adanya. Anakmu itu anakmu, titik. Anakmu itu anakmu ini tetap membutuhkan penerimaan. Jadi dia mau seperti apa, yaitu hasil, maaf istilahnya, tapi itulah hasil perpaduan antara papa. Kalau dia agak kurang secara intelektual, ya memang dia begitu. Dia ada kurang sedikit masalah, mungkin kelahirannya, warna kulitnya, warna rambutnya, bentuk rambutnya, atau mungkin sesuatu, terima dia apa adanya. Jangan bandingkan anakmu dengan orang lain, anak orang lain. Beda. Anak butuh diterima apa adanya. Berikutnya, berikan rasa aman. Rasa aman. Aman apa saja. Secara spiritual, secara rohani. Ajak dia dulu. Suruh dia keluar. Dampingi di sekolah. Jangan karena alasan repot. Semua orang repot. Tergantung kau punya niat dan tekad untuk mendidik anak. Kecuali kau bisa mendidik anakmu dan memberikan sosialisasi yang baik. Jangan kurung anak. Berikan dia sosialisasi. Saya bersyukur lah menggembalakan ketika cucu kami lahir, cucu kami ini terbiasa kumpul dengan orang banyak. Dan itu menolong pertumbuhan jiwa. Berikutnya lagi, membangun ikatan. 4. Ikatan batin.
adalah di sampingnya ketika dia punya masalah, adalah di sampingnya ketika dia ingin berbagi. 6 ke bawah, 6 ke atas juga tetap membutuhkan karena orang tua tetap memberikan kebutuhan dasar, kemudian memberikan rasa aman, menerima apa adanya, dan membangun ikatan batin. Memang harus seperti itu. Lalu berikutnya kita lihat sebagai orang tua dan ibu. Kalau saya katakan peran ini, karena ini dasar, peran ini berkaitan. Bukan kalau setelah 6-12 ya di dalam 6-12 maka sebagai guru aja, tidak. Tetap engkau ayah dan ibu yang baik. Sekarang lihat, sebagai guru mengenalkan tentang otoritas. Otoritas yang ramah. Di mana? Di keluarga, di sekolahan. Ajari otoritas yang ramah. Kalau di dalam berita yang dia lihat di TV atau dilihat di YouTube, ada orang tua yang punya otoritas, ada guru yang punya otoritas yang menyalahgunakan. Ajari anakmu untuk melihat bahwa itu kenyataan kehidupan. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada orang-orang yang jahat. Lambat laun anakmu akan memahami, tidak semua orang baik dan tidak semua orang jahat. Yang kedua, mengajarkan aturan keluarga. Aturan dalam keluarga. Engkau harus ajari anakmu bahwa kita ini keluarga. Bahkan kalau punya pembantu namanya sebenarnya pembantu, bukan mengambil alih semua. Ajari anakmu untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Melepas sandal atau sepatu di luar karena masuk rumah ini harus bersih. Membantu membersihkan tempat tidurmu, mengatur, menyiapkan akan bahan sekolahmu, dan kalau tidak bisa ditolong, harus ditolong. Tapi izinkan dia mulai belajar. Dan ada aturan. Aturan menaruh handuk, menaruh baju kotor, menaruh sandal tepat. Menutup pintu, lihat jam tidur, jam bangun. Itu mesti diajarkan, anak diajarkan di usia 6 tahun. Karena orang tua sebagai guru. Berikutnya, libatkan dalam mengurus rumah. Libatkan. Mengapa? Supaya anakmu ini belajar mandiri. Masa sudah besar, sudah kelas 5 SD, tidak bisa mengambil sampah. Bawain sampah, berikan dia tugas. Pulang sekolah, cuci tangan, cuci kaki, makan, setelah itu istirahat. Lalu bantu papa atau mama buang sampah dari dapur ke depan. Tetapkan aja, karena itu bagian dari melatih. Kamu selain kamu beresin kamarmu, perhatikan ya setelah makan, lihat meja makannya, mana sampah yang perlu dibuang. Ajari seperti itu. Ajari anakmu untuk memberesi rumah, menaruh sepatu, sandal yang berantakan, menaruh alat-alat dapur, mengambil gelas, piring, taruh di tempatnya. Ada aturan. Apalagi beberapa keluarga ya saya lihat mulai mengajari anaknya, apa yang kau pakai engkau harus cuci sendiri di dapur. Oh, itu bagus. Kenapa? Melatih menghormati otoritas, melatih keterlibatan anak. Lalu bagian yang keempat, mengenalkan reward and punishment. Penghargaan dan hukuman. 4. Reward and punishment. Karena anak ini sudah sekolah, sudah SD, kalau dia lakukan kesalahan ya dia harus terima konsekuensi dari kesalahannya, risiko dari kesalahannya. Jadi sesekali ketika dia lupa bawa alat atau buku ke sekolah, ya engkau menolongnya is okay.
Tapi sesekali biarkan dia dimarahi, biarkan guru menghukumnya karena dia tidak bawa alat yang seharusnya. Mengapa? Bagian dari pengajaran. Nanti kalau dia pulang dia nangis, "Ma, aku dihukum karena aku lupa." Jangan marahi gurunya. Ajari anakmu karena fase ini adalah dasar untuk pengajaran dan disiplin. Ya, kamu minta maaf dong. Lain kali persiapkan ya. Persiapkan untuk kalau sekolah, siapkan malam, jangan pagi-pagi tergesa-gesa. Nanti papa mama bantu. Begitu lebih bagus. Sudah perhatikan. 12 tahun pertama parenting, ini 2 dasar per 6 tahun. Ini indah luar biasa. Mari siapkan anak-anak kita. Saya ini jalan 59 tahun, sudah lewat masa-masa ini. Saya belajar waktu anak-anak masih kecil. Banyak. Sehingga kalau saya bisa berbagi dengan saudara, bagian dari pengalaman. Bagian dari pengalaman. Mari, jangan pernah putus asa dengan anakmu. Sekali lagi libatkan Tuhan. Kalau engkau mulai tidak sabar dengan anak-anakmu, jangan lakukan kekerasan. Jangan pukuli dia. Berikan dia pengertian, berikan dia nasihat, berikan dia pengajaran. Berperanlah sebagai orang tua yang baik, yang memberikan dasar kasih sayang. Berperanlah sebagai guru yang baik, yang memberikan pengajaran dan disiplin. Kalau anak bisa terima pengajaran ini di rumah, dia lebih mudah di sekolah dan di masyarakat. Rumah adalah fondasi untuk orang belajar dan untuk orang hidup. Mari saudara, libatkan Tuhan karena engkau akan ketemu dengan batas. Batas kesabaran, batas kekuatan, batas pengertian. Sekali lagi dalam mendidik anak, doakan anak. Tumpangi tangan. Bicara tentang Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengahmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah keluarga. Itulah 12 tahun pertama parenting. 2 kali 6 tahun dasar untuk anak-anak kita. Kita akan lanjutkan nanti. Berikutnya adalah 12 tahun kedua parenting. Kita akan mendidik anak kita ketika usia 12, 18, dan 18-24. Dan masih banyak hal yang lain yang kita pelajari. Jangan bosan-bosan. Pelajari, diskusikan. Tonton bersama, diskusikan dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan istrimu, suamimu, dengan teman-temanmu. Dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena semangat itu seperti api yang harus dijaga. Tetap miliki pengharapan atas anakmu, apapun yang terjadi. Dan Tuhan akan menyertai kita. Karena janjinya kepada kita. Terus belajar. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.